Makanya. Tetap kayak jeda. Tes, tes. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Oh, ini sambil menunggu, Dengar, Bu. sambil menunggu yang lain, ya. Kita mulai, ya, untuk pertemuan siang hari ini. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keperawatan komunitas yang disampaikan sesuai dengan RPS di sini terkait dengan pengkajian, ya. Kemudian ada aspek legal, etik, dan persiapan apa sih yang harus dipersiapkan oleh perawat gitu ya, terutama pada saat kita mau melakukan asuhan keperawatan di komunitas. Oke. Jadi kalau dilihat dari capaian pembelajaran di sini diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan pengkajian pada kelompok gitu ya, karena kalau di komunitas memang pengelolaan yang kita lakukan di sini adalah pengelolaan pada agregat atau kelompok. Monggo gitu ya, tergantung kelompoknya yang mau dikelola apa di sini.
Ada dari mulai usia pasangan usia subur, kemudian apa namanya ibu hamil, balita, Ya, bareng lansia. mana? Ya. Tora. Sana tinggal. Oke. Oke. Nanti apa dunia silahkan di mute dulu ya Bapak Oke, Ibu ya. masih deh penhana esan. Susilohan nanti tembiana. Ya, saya lanjutkan. Jadi tergantung nanti dari Bapak Ibu apa pengelolaannya yang mau dikelola apa gitu ya, agregatnya atau kelompoknya. Kalau biasa kita menyebutnya adalah agregat, tapi kalau secara bahasa umumnya bisa disebut dengan kelompok. Jadi kelompoknya kalau di komunitas itu dimulai dari pasangan usia subur sampai ke lansia. Kemudian setelah melakukan pengkajian, Bapak Ibu di sini akan merumuskan permasalahan yang data sudah dikelompokkan tadi akan dirumuskan diagnosa masalah gitu ya. Kemudian baru dilakukan implementasi perawatan apa disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Nah, di dalam penyusunan atau pemberian asuhan keperawatan di sini, Bapak Ibu tetap harus memperhatikan prinsip etik, legal etik yang ada di dalam proses keperawatan ya. Di semua departemen sama ya, mau di komunitas, mau di apa namanya KMB atau anak gitu ya, semuanya tetap harus memperhatikan secara prinsip legal etiknya harus diperhatikan gitu ya. Ada otonomi, ada beneficent, ada maleficent gitu ya, ada veracity. Nah, ini tetap harus diperhatikan di dalam pemberian asuhan perawatan. Kemudian di sini terkait dengan bahan kajian yang Bapak Ibu kelola yang harus diperhatikan ya di dalam proses terutama di pengkajian atau di komunitas secara umum gitu bahwasanya harus diperhatikan teknik komunikasi gitu ya. Karena ini juga menjadi satu hal yang terpenting di saat kita berinteraksi dengan masyarakat gitu. Tidak hanya dalam sisi kognitifnya saja gitu, tetapi dalam sisi psikomotor pun proses komunikasi itu pun juga harus diperhatikan. Yang nantinya di dalamnya kita bisa menjalankan proses keperawatan itu dengan baik. Gitu. Kemudian jangan lupa di sini tetap memasukkan evidence based practice gitu ya di dalam proses asuhan keperawatan atau pemberian asuhan keperawatan di komunitas. Ya, jadi tidak hanya Bapak Ibu mengambil atau mengadop untuk intervensinya itu dari S3 ataupun N3 saja, nggih, tetapi tetap bisa dimasukkan di sana terkait dengan evidence based practice atau base of journal untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau mengimplementasikan gitu ya tindakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, kemudian di komunitas itu ada settingnya atau di mana saja sih sebenarnya Bapak Ibu bisa memberikan kelolaan atau asuhan keperawatan di komunitas gitu ya. Jadi ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu boleh mengelola nanti di satu sekolah gitu ya. Kenapa mengambil sekolah itu? Fenomena yang ada di sana apa? Gitu. Sehingga Bapak Ibu harus masuk di sekolah itu, misalnya sekolah dasar, SMP atau SMA di sana pengelolaannya boleh. Kemudian ada kesehatan kerja, biasanya di lingkungan yang mungkin di wilayah Bapak Ibu ada apa namanya usaha mandiri gitu ya. Tetapi ternyata kalau dilihat fenomenanya di sana tidak ada kesejahteraan terkait dengan kesehatan gitu ya. Berarti bisa kemungkinan permasalahan kesehatan itu muncul gitu. Misalkan mebel gitu ya, pengrajin pembuatan kursi, lemari gitu. Oh, ternyata di sana kalau kita lihat para pekerjanya tidak ada yang pakai masker gitu ya, tidak ada yang pakai pelindung kepala, kemudian tidak ada yang pakai alas kaki, asal aja mereka kerja. Nah, resiko keselamatan kerjanya kan pasti ada nih di sana. Kemudian settingnya di komunitas itu sendiri atau di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan masyarakat kita masuk di dalamnya ada kelompok gitu ya atau agregat yang akan kita kelola. Jadi tidak per individu ya pengelolaan kalau di komunitas. Kalau misalkan kita ketemu dengan balita atau remaja, berarti di sana ada minimal lah 5 gitu ya satu mahasiswa minimal 5 agregat dalam satu agregat itu ada 5 responden lah atau 5 klien yang kita kelola sehingga kita bisa mengetahui permasalahan dari 5 klien ini dengan permasalahan yang sama kemudian kita berikan intervensi oh ternyata ada hasil yang signifikan gitu atau evaluasinya hasilnya baik gitu ya harapannya seperti itu.
Nah, ini kebutuhan kesehatan di dalam kelompok ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu dengan apa namanya pembekalan nantinya di kegiatan uji kompetensi gitu ya atau CBT ini sudah kita sesuaikan terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di kelompok yang ada di komunitas. Yang pertama ada kelompok resiko gitu ya. Di sini sesuai dengan tubuh kembangnya dari usia balita atau pasangan usia subur sampai ke lansia. Kemudian ada kelompok rentan di sini sesuai dengan kasus terbanyak di Indonesia. Nah, ini kalau terbanyak di Indonesia berarti dari luar Jawa pun hampir sama ya permasalahannya ada stunting, kemudian ada hipertensi, ada DM, ada TB paru, ada ISPA dan ada diare. Nah, ini beberapa permasalahan yang sekiranya nanti Bapak Ibu temukan pada saat Bapak Ibu melaksanakan ujian CBT gitu ya atau UKOM di sana. Nah, permasalahan kasusnya tidak akan lepas dari beberapa kasus yang sudah tertulis di sini. Ya, kalau kita lihat ternyata angka kejadian hipertensi DM gitu ya sebagai silent killer ini ternyata sangat tinggi sekali gitu ya. Tidak hanya di wilayah saya saja, mungkin di sekitar Bapak Ibu kasus ini banyak gitu ya. Sampai ke komplikasi dari hipertensi ke stroke itu juga sudah banyak sekali gitu ya. Yang awalnya kalau kita lihat tetangga kanan kiri sehat gitu, tiba-tiba keluar sudah kondisinya ada keterbatasan. Oh, ternyata ada komplikasi stroke ya, dia derita seperti itu. Nah, ini gambaran dari apa namanya konsep teori yang bisa diterapkan di komunitas. Jadi kita pakai community as a partner menurut Anderson dan McFarlane di sini. Bahwasanya kalau kita melakukan asuhan keperawatan komunitas gitu ya, dari proses pengkajiannya ini sudah ada beberapa aspek yang kita kaji di sini. Ya, ada transportasi, kemudian ada apa namanya politik, kemudian ada lingkungannya itu sendiri. Nah, dari pengkajian ini kemudian kita analisis. Ya, setelah kita analisis, baru kita rumuskan diagnosa keperawatan, kita rencanakan nih untuk menyelesaikan permasalahan di sini, kemudian implementasikan harapannya di sini intervensi itu bisa kita sesuaikan gitu ya dari apa namanya intervensi primer, sekunder sampai ke tersier sesuai dengan apa namanya permasalahan yang ada dan penyusunan intervensi di dalamnya. Kemudian dari intervensi yang sudah kita rencanakan ini kita lakukan tindakan atau kita implementasikan dan yang terakhir adalah bentuk evaluasi. Apakah dari permasalahan yang sudah kita atasi dengan intervensi yang sudah kita terapkan di sini masalah itu sudah teratasi atau belum gitu ya. Atau memang mungkin butuh adanya perencanaan baru sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, Bapak Ibu mohon yang belum di mute speakernya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat secara pengertian bahwasanya komunitas itu sendiri merupakan kelompok sosial yang dibatasi oleh batasan geografis atau nilai dan interest tertentu. Jadi anggota komunitas tersebut saling berinteraksi dalam suatu struktur sosial dan membentuk nilai serta norma dan institusi sosial. Ini menurut WHO. Jadi kalau kita mau mengelola komunitas gitu ya atau mengelola kelompok gitu batasannya udah jelas gitu ya batasan geografisnya apakah yang kita kelola itu satu lingkupnya satu RT atau lingkupnya satu RW atau mungkin di sini justru satu kelurahan gitu ya karena kita akan melakukan pengelolaan itu di wilayah kerja puskesmas terdekat kita gitu. Jadi paling tidak kita sudah ada data sekunder yang kita dapatkan gitu dari puskesmas misalkan gitu ya kita berkunjung ke puskesmas kemudian kita melakukan anamnesis di sana bahwasanya di wilayah mana sih yang sekiranya bisa kita lakukan atau bisa kita berikan asuhan keperawatan dengan gambaran struktur geografis, dengan gambaran karakteristik masyarakat, gitu ya. Kemudian dengan gambaran apa namanya permasalahan kesehatan yang ada, gitu ya. Kita sudah mendapatkan data sekundernya, sehingga pada saat kita masuk di lingkungan komunitas tersebut, kita sudah siap nih. Oh, sudah ada gambaran kalau di sini batas wilayahnya dari mulai jarak A sampai B misalkan. Kemudian karakteristik masyarakatnya ABCD sudah dijelaskan. Kemudian dari data posyandunya banyak nih angka kejadian hipertensi DM di sini yang memang
masyarakatnya sudah tahu gitu, tetapi memang mereka tidak mengkontrol dengan baik atau tidak mampu mengendalikan dengan baik kondisi penyakit yang saat ini dia derita. Nah, paling tidak di situ sudah ada data, baru kita tindak lanjuti dengan apa namanya alat ukur yang sudah kita gunakan, bisa dengan kuesioner, bisa kita dengan wawancara, sehingga kita bisa mendapatkan data sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian keperawatan komunitas di sini, komunitas itu sebagai klien dan target, kemudian sesuai dengan praktek keperawatan, keperawatan ini berlangsung atau keperawatan langsung sebagai aspek dari praktek keperawatan komunitas, kemudian ada kesehatan individu yang dihubungkan dengan kesehatan yang ada di populasi. Jadi kalau di komunitas gitu ya, ada salah satu saja anggota masyarakat di sini yang mengalami permasalahan, nantinya akan berdampak banyak nih dengan lingkungan di komunitasnya. Misal kita contohkan saat ini, kalau di wilayah terdekat saya, di sini baru KLB ini adalah demam berdarah gitu ya. Jadi kalau ada satu anggota atau dua anggota keluarga yang mengalami demam berdarah, beresiko nih untuk bisa menyebar di lingkungan sekitarnya. Makanya kalau sudah ada satu atau dua apa namanya warganya yang menderita demam berdarah kemudian dia dirawat gitu ya, nah berarti harus ada antisipasi di sini yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak menyebar nih KLB-nya. Kemudian konsep kunci dari keperawatan komunitas itu sendiri adalah partnership. Jadi ada kerjasama nih. Kerjasamanya tidak hanya petugas kesehatan saja dengan klien gitu ya, tetapi ada kerjasama nih antara apa tokoh masyarakat, kemudian bidan desa, dan pengambil keputusan atau kebijakan di sini saling berinteraksi atau saling kolaborasi sehingga permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan komunitas di sekitar kita itu bisa diatasi dengan baik. Nah, terkait dengan partnership di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan import. Ini menyadari persepsi, hak, dan tanggung jawab. Kemudian ada fleksibel, ini mengenai keunikan dan kesamaan kontribusi. Dan yang ketiga adalah negosiatif atau distribusi kekuasaan pada setiap tahapan dari proses berubah. Jadi kalau di dalam partnership diharapkan di sini dari masing-masing itu bisa menyadari hak dan tanggung jawabnya apa. Kalau masyarakat berarti dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan dia harus menjaga kondisi kesehatannya sehingga tidak bisa atau tidak berdampak atau dalam kondisi yang parah. Nah ini harus diperhatikan ya. Kemudian di dalam pengelolaan di komunitas ini gitu ya, kita harus fleksibel karena masyarakat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi kan kalau kita sudah bertemu dengan budaya yang ada di masyarakat, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi. Tidak mungkin kita masuk di masyarakat tersebut dengan budaya yang ada, kemudian kita patahkan begitu saja, tidak bisa gitu ya. Paling tidak, oh seperti apa sih karakteristik masyarakatnya, kita harus bisa memahami itu. Sehingga pada saat kita memberikan pengelolaan di komunitas, kita bisa diterima dengan baik gitu ya. Karena mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Oh ternyata di sini banyak budaya yang memang harus kita perhatikan sebelum kita masuk di dalam pengelolaan asuhan keperawatan komunitas. Kadang ada yang diterjang saja lah budaya itu apa sih gitu ya. Sebenarnya itu bisa dirubah. Tapi tidak semudah kita mengucapkannya gitu ya. Kemudian Pak nggak boleh loh kalau di lingkungan kita ada anak yang sedang demam dia nggak boleh dimandikan. Nah, tidak serta-merta kemudian kita patahkan. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, anaknya demam harus mandi, karena itu bisa membantu menurunkan apa namanya panasnya. Tidak serta-merta kita bisa mematahkan begitu saja, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat karakteristik masyarakatnya, ternyata hanya percaya dengan tokoh masyarakat ada di situ. Jadi kalau kita mau memberikan intervensi apapun, gitu ya, kita harus bisa melewat apa namanya berdiskusi dengan tokoh masyarakat tersebut, sehingga bisa merangkul apa namanya agregat tadi bisa menerima dengan baik kehadiran kita untuk pemberian asuransi perawatan. Kemudian terkait dengan negosiasi gitu ya, distribusi kekuasaan pada setiap tahapan dari proses berubah ini memang perlu diperhatikan gitu ya. Karena tidak semudah kita membalikan telapak tangan kemudian semuanya bisa berubah begitu saja tidak gitu ya. Tetapi memang butuh proses sehingga di kegiatan komunitas ini Bapak Ibu pada saat melaksanakan praktek gitu ya,
ada kegiatan yang namanya musyawarah masyarakat desa. Jadi kita bernegosiasi dengan masyarakat dengan dari hasil pemaparan kajian yang sudah kita lakukan, kemudian muncul beberapa masalah kesehatan yang ada di lingkungan tersebut bisa diterima dengan baik nggak sih dengan masyarakat gitu ya. Kalau misalkan oh ada sanggahan, oh datanya nggak sesuai ini seperti ini misalkan. Nah, yang nggak sesuai yang mana nih? Ternyata kita sudah punya data. Setelah kita telusuri datanya ternyata memang sesuai gitu ya. Nah, kemudian kita tawarkan, sebenarnya kita mencari data, kemudian kita ketemu dengan beberapa masalah itu bukan berarti setelah itu selesai tidak ya. Kita juga menawarkan atau menyampaikan ke masyarakat bahwasannya kita tawarkan nih ada beberapa solusi atau penyelesaian masalah atau beberapa intervensi keperawatan gitu ya yang kita tawarkan sekiranya diterima tidak oleh masyarakat tersebut gitu ya. Nah, di kegiatan musyawarah masyarakat desa itu kita paparkan, oh ini loh Bapak Ibu ada beberapa strategi yang mau kita tawarkan gitu ya atau kita sampaikan kepada Bapak Ibu dengan permasalahan yang tadi sudah kita sampaikan. Apakah itu bisa diterima gitu ya? Kalau misalkan tidak bisa diterima, boleh kita tawarkan ke masyarakatnya gitu ya. Monggo, apa yang diinginkan oleh masyarakat di sini dengan permasalahan yang sudah kita paparkan. Ternyata dari data tidak ada penolakan gitu ya atau tidak ada sanggahan, kemudian permasalahan yang kita rumuskan pun bisa diterima oleh masyarakat, kemudian ada beberapa susunan perencanaan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut pun juga sudah bisa diterima oleh masyarakat. Sudah, kita lanjutkan programnya dengan plan of action gitu ya, dengan melaksanakan implementasi sesuai dengan susunan perencanaan yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa melakukan implementasi sesuai dengan harapan dan apa yang sudah kita sampaikan ke masyarakat. Gitu. Kemudian kalau dilihat dari dimensi kesehatan komunitas gitu ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan status gitu ya. Status di sini bisa dilihat dari sisi biologis dan psikologis. Kemudian ada struktur, ini dilihat dari aspek pelayanan servis dan sumber-sumber yang ada gitu ya. Bahwasanya kalau di komunitas itu masyarakat sebenarnya sumber dayanya ada gitu. Tetapi kembali lagi support sistemnya gitu ya yang menyebabkan kenapa masyarakat kadang tidak menyadari bahwasannya apa yang dia lakukan itu sebenarnya berdampak pada permasalahan kesehatan gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian proses ini kaitannya dengan fungsi komunitas yang efektif dalam memecahkan masalah. Saya harapannya dengan adanya permasalahan itu masyarakat bisa mengatasi nih permasalahan yang ada. Oh, sudah tahu nih menderita hipertensi. Berarti dia juga harus bisa memahami bagaimana pencegahannya, menghindari apa sih agar tekanan darahnya tetap bisa stabil. Kemudian kesehatan komunitas ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama terkait dengan status, kemudian yang kedua adalah struktur, dan yang ketiga adalah proses. Kalau dilihat dari status, ini yang bisa dilihat terkait dengan statistik itu penting. Ya, jadi penghitungan berapa jumlah laki-lakinya, berapa jumlah perempuannya, kemudian dilihat dari data statistiknya penyakit yang diderita itu apa saja, gitu ya. Kemudian di sini terkait dengan insiden dan prevalensi penyebab kesakitan dan kematian. Nah, ini pun juga harus menjadi perhatian gitu ya. Oh, ternyata banyak loh kejadian KLB di sini gitu atau permasalahan kesehatan contoh terkait dengan stunting ada. Nah, kenapa itu muncul? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Dilihat dari statusnya. Kemudian profil resiko kesehatan dan level kemampuan fungsinya. Kemudian kalau dilihat dari struktur, ini dilihat dari fasilitas kesehatannya, kemudian perencanaan kesehatan, sumber daya kesehatan, pola penggunaan pelayanan kesehatan. Nah, di wilayah terdekat komunitas itu sudah ada belum gitu ya terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana mengaksesnya? Mudah atau tidak, jauh atau dekat. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga. Kemudian proses ini terkait dengan komitmen. Kemudian komunikasi yang efektif ini sangat penting ya di dalam proses pengkajian atau pengelolaan asuhan keperawatan komunitas. Sebenarnya tidak hanya di komunitas saja ya, di beberapa departemen yang lain pun juga sangat penting terkait dengan komunikasi. Kemudian adanya interaksi komunitas dan pengambilan keputusan.
Ini yang menjadi satu perhatian di sana. Di saat kita memberikan asuhan keperawatan, kemudian kita memaparkan dalam bentuk apa namanya musyawarah masyarakat desa di sana, tetapi tidak bisa diterima dengan baik, gitu ya. Prosesnya itu pun juga akan apa namanya menjadi satu permasalahan yang nantinya pasti akan menjadikan apa penyelesaian masalah yang ada di komunitas pun tidak efektif. Nah, ini pendekatan proses asuhan keperawatan gitu ya. Secara umumnya sama gitu, mau di komunitas, mau di perawatan anak, mau di apa namanya eh, KMB itu sebenarnya sama. Diawali dari proses pengkajian sampai ke evaluasi. Di pengkajian berarti harus ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan kita melakukan kajian alat ukur yang digunakan, kemudian waktunya kapan, butuh berapa lama, gitu ya. Kemudian sama di penetapan diagnosa perawatan itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Yang jelas di sini apa namanya ada interaksi ya antara perawat dengan klien gitu ya. Jadi tidak mungkin perawat berjalan sendiri sedangkan di dalamnya tidak ada kliennya. Nah, ini beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu ya, atau yang harus Bapak Ibu persiapkan di saat kita mau melakukan pengelolaan asuhan perawatan di komunitas. Yang pertama di fase awal gitu ya, yang perlu disiapkan adalah mendefinisikan dulu nih terkait dengan komunitas. Kemudian kita membuat kontrak kerja dan partnershipnya harus jelas gitu ya. Mau di mana kita memberikan asuhan keperawatan komunitas itu gitu ya, di wilayah kerja puskesmas A kah gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu, waktunya ini ya, dengan cuaca udara yang begitu ini jadi ngantuk gitu ya. Apa namanya, lokasinya harus tahu dulu di mana kita mau memberikan perawatan asuhan perawatan tersebut. Kalau kita pakai wilayah kerja puskesmas gitu kan, puskesmas itu memiliki beberapa wilayah gitu. Yang mungkin menjadikan satu pertimbangan oleh Bapak Ibu di sini adalah secara akses mudah dijangkau gitu ya. Kemudian secara komunikasi gitu ya. Oh, ternyata di wilayah puskesmas A di sini karyawannya atau petugasnya nyaman nih kalau kita ajak komunikasi. Nah, ini menjadi kan satu pertimbangan Bapak Ibu. Nantinya di saat Bapak Ibu diminta untuk melakukan praktek klinik gitu ya, sudah ada gambaran. Oh, di sana mana ya? Kalau memang aparat desanya, bidan desanya susah untuk diajak komunikasi ya, mending tidak usah dilanjutkan gitu ya. Kita mencari yang sekiranya memang secara komunikasi itu nyaman. Kemudian proses selanjutnya adalah pengkajian. Nah, dalam proses pengkajian ini Bapak Ibu harus sudah menyiapkan apa namanya alat ukur yang mau digunakan. Apakah dengan teknik wawancara, apakah dengan questionnaire, ya. Ini harus sudah dipersiapkan. Kemudian pengembangan database, interpretasi data, dan analisis data. Ini beberapa tahapan yang memang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu ya pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu. Kemudian tahapan selanjutnya di sini setelah kita proses pengkajian ada perumusan diagnosa perawatan, kemudian ada perencanaan. Di perencanaan ini pun harus diprioritaskan gitu ya. Yang mana dulu yang mau diselesaikan gitu ya. Kemudian tujuannya juga jelas, aktivitas yang mau dilakukan itu apa. Kemudian ada implementasi dan yang terakhir adalah evaluasi. Di dalam pengkajian komunitas di sini ada tujuan yang memang harus kita capai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan komunitas, kemudian mengklarifikasi masalah kesehatan komunitas dan mengidentifikasi kekuatan serta sumber-sumber yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Karena yang jelas sebenarnya masyarakat itu memiliki sumber daya yang bagus gitu ya terkait dengan penanganan kesehatannya. Kembali lagi ada apa namanya kurangnya informasi itu yang menyebabkan kenapa masyarakat itu tidak begitu aware gitu ya dengan permasalahan kesehatan. Apa sih itu demam berdarah gitu ya? Kalau misalkan masyarakat tidak paham ya dia tidak akan menyadari bahwasanya penting menjaga lingkungan gitu ya. Atau mungkin terkait dengan apa namanya hipertensi itu apa sih, darah tinggi itu apa sih? Masyarakat nggak paham ya.
proses pengendalian dirinya pun juga tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Walaupun sebenarnya dia tahu nih atau pernah mendengar hipertensi itu apa gitu ya. Tapi kalau secara kognitif atau secara pemahamannya kurang bagus pun itu juga akan berdampak terhadap proses pengendalian dirinya untuk memanajemen dengan baik hipertensinya. Bentar ya, Bapak Ibu. Oh iya, Cot. Yang gua tak om deh. Iya. Selaka. Besok tinggal minta terus gue. Status. Ini narasan. Tak iso. Rambut. Kita ini rada error koyan. Masalah dari kelompok siji langsung kelompok telu. Gue itu seminar berarti. Urung. Neng dene malah ra seminar ya. Kelompokmu kelompok loro. Telu. Sing kelompok loro kok ra seminar. Iya. Oke, monggo Bapak Ibu di mute dulu, kita gantian ya nanti diskusinya. Ya, saya lanjutkan ya terkait tadi sumber-sumber gitu ya. Bahwasanya di lingkungan masyarakat itu sumber dayanya sudah ada gitu ya. Kemampuan dari masyarakatnya itu sendiri dan didukung dengan sumber daya yang ada di sekitar. Salah satu yang mungkin bisa kita berikan di sini adalah pemberdayaan atau pemanfaatan macam-macam tanaman gitu ya atau toga yang ada di sekitar. Sebenarnya itu ada gitu ya. Tergantung tadi informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu jelas atau tidak. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian, nah ini pengkajian keperawatan itu atau pengkajian keperawatan di komunitas sama ya dengan yang lain ya diawali dengan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya di sini kalau di keperawatan komunitas bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau data langsung berarti kita bisa wawancara langsung dengan informannya. Kemudian ada observasi partisipan, ya, ini terkait dengan kepercayaan atau keyakinan. Kemudian ada norma nilai, kekuatan struktur dan kekuasaan serta proses penyelesaian masalah. Kemudian ada Winston survei, ini terkait dengan kehidupan dan lingkungan masyarakat, karakteristik dari masyarakat, tempat kumpul, kualitas, bahkan sampai di sini adalah geografisnya. Kemudian ada angket. Kalau angket, Bapak Ibu boleh searching gitu ya. Kalau misalkan ternyata di sini adalah pengelolaan agregat dewasa dengan hipertensi. Gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu mencari angket terkait dengan hipertensi yang mau terkait apa gitu ya. Jadi mulai pengetahuan, sikap sampai ke psikomotornya gitu ya, atau mulai dari pengetahuan hipertensinya sampai bagaimana manajemen atau pemeliharaannya dilakukan dengan baik tidak oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ada data laporan di sini yang dikumpulkan gitu ya. Ada secondary analisis dan ada survei. Ini yang bisa dilakukan. Kemudian pengkajian di sini ada pengkajian individu dan ada keluarga. Kalau individu ini berkaitan dengan keluarga, pola hubungan peran dan pola pertahanan atau coping. Kemudian kalau dari keluarga dilihat dari struktur dan karakteristik keluarga, ada sosial ekonomi, budaya, lingkungan, riwayat kesehatan, sampai di sini adalah proses dari kesehatan individu atau keluarga itu sendiri. Kemudian pengkajian di masyarakat ya, dari data inti yang kita dapatkan adalah dari riwayat atau sejarah, kemudian ada demografi, angka statistik, ini aplikasi, kemudian sumber informasi dari sejarah perpustakaan didapatkannya dari mana nih ya sumber informasi. Kemudian ada pengkajian lingkungan fisik ya. Ada ini bisa dengan visit survei yang dilakukan dan peralatannya itu juga harus dibawa gitu kalau memang yang mau kita kelola di sini adalah lansia atau agregat dengan hipertensi. Nah, terkait Winslet survei di sini gitu ya, yang kita kasih terkait dengan perumahan atau lingkungan, kemudian batas wilayah ya, transportasi yang digunakan yang bisa diakses gitu ya selama dia tinggal di sana, mau menuju ke pelayanan kesehatan itu aksesnya berapa jaraknya, kemudian kendaraannya digunakan apa, itu perlu kita kasih.
Kemudian ada hasil pengajian fisik gitu, ada inspeksi terkait dengan tanah, kemudian ada tanda tentang iklim, daerah banjir dan juga penduduknya. Kemudian ada pelayanan kesehatan dan sosial terkait dengan fasilitas yang ada di atas maupun di bawah. Data yang diperlukan di sini adalah data pelayanan kesehatan terkait dengan pelayanannya bagaimana, pembayarannya bagaimana, dan pelayanannya dari mulai jam berapa sampai jam berapa, sumber daya, karakteristik pemakai, kemudian statistik kunjungan dalam satu minggu itu berapa kali. Ya. Kemudian selain data inti, ya, ada data subsistem yang ditambahkan di dalam kajian. Ya. Ada pengkajian secara ekonomi, karena ini juga terkait di dalam komunitas. Banyak macam ya karakteristik ekonomi, ada yang ekonomi menengah ke bawah, ada yang ekonomi menengah ke atas, yang masing-masing dengan ekonomi seperti itu juga membutuhkan pelayanan kesehatan gitu ya. Bagaimana cara mendapatkannya ya. Kalau dilihat dari indikator ekonomi dan sumber informasi karakteristik finansialnya bisa data aplikasi terkait pendapatan dalam 1 bulan berapa ya, kemudian yang digunakan atau pengeluarannya apa saja, yang bisa diklarifikasi. Ya, ada status pekerjaan, ada kelompok khusus, ada kategori pekerjaan. Ini beberapa hal yang penting. Kemudian 8 elemen yang lainnya ada keamanan dan transportasi, ini terkait dengan akses dari masyarakat itu untuk bisa menjangkau pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian ada yang lain, ini bagaimana jalannya, ada nggak tempat ibadah, dan informasi bisa diperolehnya dari mana gitu ya. Ini ada politik dan pemerintahan, ini terkait dengan kebijakan yang jelas ya. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik gitu ya, kebijakan dari warga setempat bagaimana, kebijakan dari perangkat desanya bagaimana gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan akses bangunan. Kemudian terkait dengan komunikasi adalah sumber informasi yang didapatkan oleh masyarakat, entah itu terkait dengan kesehatan atau informasi yang lain dari mana, apakah dari koran, apakah dari papan pengumuman, apakah dari handphone gitu ya, yang saat ini memang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian ada pendidikan. Nah, pendidikan ini perlu dikaji juga ya terkait dengan status pendidikan, karena itu akan berpengaruh di saat kita memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Walaupun tidak serta-merta kita mengatakan gitu ya bahwa orang yang pendidikannya tinggi pengetahuannya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya rendah gitu. Tapi itu belum tentu gitu ya, karena kadang pengetahuan masyarakat itu tidak hanya didapatkan dari pendidikan formal saja gitu ya, pendidikan non formal saat dia ketemu atau berinteraksi dengan masyarakat itu kan juga menjadi satu sumber pendidikan yang didapatkan masyarakat. Kemudian ada rekreasi, ini juga merupakan satu hal yang penting gitu ya di dalam kehidupan masyarakat. Kalau hanya monoton aja di rumah itu juga bosan gitu ya, sehingga tidak akan ada perubahan gitu ya, atau mungkin pada waktu yang berinteraksi dengan masyarakat jadinya dia orangnya enggan untuk diajak bekerja sama, komunikasi dengan baik. Kemudian, nah ini yang di awal tadi nih Bapak Ibu saya sampaikan terkait dengan prinsip etik dalam keperawatan komunitas. Gitu ya, ada kemanfaatan, tidak merugikan atau tidak mencelakakan klien, ya. Kemudian ada otonomi atau masyarakat di sini berhak memilih nih mana yang sekiranya tepat atau bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat. Kemudian kan dan yang terakhir ada akuntabel ya, kepada petanggung harus perhatikan terkait dengan prinsip legal etik yang akan dilaksanakan komunitas ya. Kalau di rumah sakit kan jelas ya perizinannya sudah ada gitu, tapi di saat kita berinteraksi dengan masyarakat yang ada di komunitas gitu ya, masyarakat sebenarnya membutuhkan informasi itu. Nah, perlu kita sampaikan ke masyarakat gitu ya, bahwasanya hari ini saya akan mengadakan penyuluhan, apakah Bapak Ibu berkenan ya.
Tapi kembali lagi, kalau ternyata di sana masyarakat merasa terganggu, tidak nyaman, ini menjadi salah satu pertimbangan atau perhatian. Ya, sampai sini monggo. Ada yang didiskusikan, silahkan. Ini yang ke bawah, saya ternyata materinya terkait dengan diagnosa keperawatan gitu ya. Ini nanti mungkin disampaikan oleh pengaku yang lain gitu. Kalau mungkin dengan uji koalisi atau dengan Bu Suwanti saya kurang paham. Nah ini kalau tadi sudah disusun terkait dengan pengkajiannya gitu ya, ada perumusan diagnosa yang harus disusun oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Tetapi kalau sesuai dengan apa namanya Persatuan Perawat Komunitas di Indonesia, ya, ini sudah ditetapkan ada 7 diagnosa yang bisa Bapak Ibu rumuskan di dalam pemberian atau pengelolaan asuhan perawatan komunitas. Ada coping komunitas tidak efektif, ada kesiapan peningkatan coping komunitas, kemudian ada perilaku kesehatan sedang terukur, ada defisit kesehatan komunitas, ya. Ada pengelolaan kesehatan, kesiapan peningkatan, dan manajemen kesehatan kesehatan. Nah, ini beberapa ada 7 ya diagnosa keperawatan yang memang sudah disepakati dari Persatuan Perawat Komunitas di Indonesia. Jadi Bapak Ibu merumuskan diagnosa keperawatan tidak akan keluar nih dari 7 diagnosa kesehatan yang sudah ditetapkan. Nih, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau apa namanya disampaikan gitu ya atau mau dikomunikasikan silahkan. Mau di chat juga boleh, monggo. Ini saya memberikan contoh nih terkait dengan asuhan keperawatan di komunitas. Jadi data yang dipaparkan oleh Bapak Ibu nanti datanya akan munculnya seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya menyontohkannya dengan bentuk diagram. Mau diagram pi boleh, mau diagram yang lain boleh, gitu ya. Tergantung dari data ini. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan pengkajian, kemudian ada datanya, ditabulasi dulu nih datanya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyusun apa namanya dia data seperti ini gitu ya. Kalau tidak ditabulasi ya nggak akan ketemu berapa persentasenya gitu ya, berapa jumlah lansianya, kemudian yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa gitu kan, jadi nggak terbaca. Nah, ini contoh aja nih Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan data ya sebenarnya. Oh, ada. Nah ini kisi-kisi ya, kisi-kisi apa namanya pertanyaan dari data inti sampai ke core data, sorry, sampai ke 8 elemen subsistem, gitu ya, itu untuk pengkajian. Nah, yang ke bawah terkait dengan perumusan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu boleh mencari di Google gitu ya terkait dengan kuesioner atau pertanyaan yang mau ditanyakan ke agregat gitu ya sesuai dengan permasalahan yang dipilih. Nah, ini datanya sudah ditabulasi ya Bapak Ibu 96%, 96,4%, 99,3% ini data tabulasi yang memang kita tuangkan dalam bentuk persentase. Ini ada di rekapnya adalah sesuai dengan pertanyaan kuesioner gitu. Yang pertama pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Oke, ini terkait dengan perumusan diagnosa keperawatan yang ada di komunitas. Jadi nanti Bapak Ibu dianalisa datanya, penulisannya dengan persentase ya. Jadi tidak ada data subjektif objektif lagi gitu ya. Tapi berdasarkan dari apa namanya alat ukur yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk melakukan anamnesa ke respondennya gitu ya. Kemudian dari data ini teruskan diagnosa keperawatan terkait dengan manajemen kesehatan tidak efektif dan seterusnya. Oke, jadi Bapak Ibu datanya tertuangnya seperti ini, tidak data subjektif objektif lagi. Oke, makasih Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan monggo. Boleh lewat chat juga boleh. Ya, mohon tanya pengertian agregat sendiri itu apa Bu?
Oke. Misal pada penyakit DM itu sama dengan konsep keperawatan di rumah sakit. Nggih, kalau secara konsep teori sama nggih Pak Ahmad. Kalau konsep teori DM ya sama gitu. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat apa namanya laporan asuhan keperawatan di komunitas gitu ya atau agregat komunitas di sini ada konsep apa namanya konsep dari komunitas itu sendiri. Kemudian ada apa namanya konsep agregat. Agregat tadi di awal saya sampaikan Pak, agregat itu sama dengan kelompok gitu nggih. Jadi misalkan Pak Ahmad di sini memberikan asuhan keperawatan pada agregat remaja di mana gitu ya. Misalnya di desa A, di desa B gitu ya. Jadi agregat ini sama Pak dengan kelompok nyebutnya. Agregat remaja, agregat lansia, agregat dewasa dengan DM gitu ya. Kemudian kalau konsep penyakitnya sama Pak, penyusunannya sama DM yang ada di komunitas dengan yang ada di mana di rumah sakit sama. Yang membedakan adalah intervensi yang kita terapkan saja antara yang di rumah sakit dengan yang di komunitas berbeda gitu karena kita sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh apa namanya oleh agregat ini gitu ya sesuai dengan permasalahan yang muncul gitu ya karena kalau di rumah sakit tetap acuannya sama gitu Pak Ahmad mau pakai SDKI mau pakai Nanda kan sama gitu ya tetapi dari NIK-nya gitu ya kita lihat yang sekiranya memang itu bisa kita aplikasikan di komunitas gitu karena kalau di apa namanya di rumah sakit kan perawatan itu sudah tindakan kolaborasi gitu atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh perawat gitu tapi ada yang namanya intervensi kolaborasi antara apa namanya petugas kesehatan yang lain tetapi kalau di komunitas gitu ya secara pemberian asuhan keperawatannya harus kita sesuaikan tadi dengan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat. Tapi kalau secara konsep penyakitnya sama, Pak. Hanya yang membedakan di sini adalah proses pemberian intervensi keperawatan antara di rumah sakit, pasien DM di rumah sakit dengan pasien DM yang ada di masyarakat. Jadi kita sesuaikan dengan permasalahan diagnosa keperawatan yang muncul, kemudian kita susun intervensi keperawatan yang sekiranya memang itu bisa kita aplikasikan di komunitas. Mekaten Pak Ahmad Sahrir, Ya, Bu. Terima kasih banyak, Pak. ada lagi monggo Bapak Ibu. Atau mungkin ada pengalaman yang lain gitu dari proses pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu dapatkan gitu monggo boleh didiskusikan di sini gitu terkait dengan perawatan komunitas. Jadi memang pengelolaannya kalau di rumah sakit kita adalah individu gitu. Jadi hanya mengelola satu gitu, hanya satu pasien gitu. Atau misalkan di stase KMP Bapak Ibu diminta untuk membuat dua asuhan keperawatan. Berarti pengelolaan hanya dilakukan hanya ke satu pasien saja, nggak bisa dengan dua pasien atau tiga pasien. Beda kalau kita melakukan apa namanya penelitian gitu. Nah, kalau di komunitas, Bapak Ibu minimal harus punya agregat tadi gitu ya, minimal 5 agregat. Nah, jadi kalau saya contohkan nih, misalkan Bapak Ibu mengelola agregat remaja. Agregat remajanya dengan apa? Dengan kenakalan remaja. Misalkan salah satu contohnya adalah kebiasaan merokok pada remaja. Ini kan merupakan satu hal yang memang tidak sesuai gitu ya kalau secara kesehatannya. Nah, jadi kita akan mengelola kelompok atau agregat remaja dengan merokok. Nah, di dalam satu agregat ini ada minimal 5 responden atau 5 klien yang kita kelola. Nah, makanya sampai itu disebut dengan kelompok atau agregat seperti itu. Nah, kemudian setelah dari 5 klien ini kita kelola dengan apa namanya dengan alat
ukur yang kita pakai, ada kuesioner, ada wawancara, gitu ya. Datanya kita kumpulkan di sana, kemudian kita tabulasi, kita kelompokkan datanya, baru bisa kita rumuskan diagnosa perawatannya, dan kita susun intervensi keperawatan, baru kita implementasikan sampai ke evaluasi. Nah, di dalamnya pun, di dalam evaluasi, Bapak Ibu bisa mencantumkan rencana tindak lanjutnya apa gitu ya, setelah kita tidak melakukan pendampingan ke agregat ini. Oh, ternyata di dalam proses tersebut sudah ada atau dibentuk peer group nih, sadar diri terkait peer group atau kelompok remaja sadar bahaya merokok misalkan. Nah, program yang ada di dalam peer group ini apa gitu ya? Oh, ternyata banyak nih kegiatan, ada pesan berantai, ada penyuluhan yang dilakukan secara reguler gitu ya. Nah, dari situ ada rencana tindak lanjut yang harus kita tetapkan. Oh, bahwasanya setelah tidak ada pendampingan dari kita sebagai petugas kesehatan, nanti ada yang memonitoring di sini. Siapa yang memonitoring? Oh, ternyata peer group ini ada susunan apa namanya organisasinya. Yang paling atas sebagai penanggung jawabnya adalah ketua RT. Nah, berarti akan ada nih pelaporan yang diberikan oleh pengurus ini ke ketua RT-nya gitu. Kemudian dari ketua RT akan tersampaikan lagi mana ke kader kesehatan misalkan sebagai gerbang utama untuk pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat yang nanti bisa diteruskan oleh kader tadi ke puskesmas. Bahwasanya di wilayah RT A itu sudah ada peer group terkait dengan apa namanya mencegah bahaya merokok pada remaja gitu. Sudah ada peer group-nya di sana, sudah tersusun, sudah ada kegiatan yang terjadwal dengan baik gitu ya. Sehingga sudah ada bentuk evaluasi yang sudah dilakukan oleh organisasi tersebut gitu ya. Kemudian dilaporkan ke penanggung jawab dan bisa disampaikan laporannya ke puskesmas. Ya alurnya seperti itulah kalau yang ada di dalam komunitas. Oke, makatan Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ada Ibu, kalau kalau Ibu artinya ya, ini objeknya adalah komunitas kan ya, kelompok. ya, ya, Berarti intervensinya juga untuk orang banyak gitu. Nggih. Misalkan edukasinya juga contohnya itu berupa kayak penyuluhan atau edukasi-edukasi yang bersifat untuk masyarakat gitu mungkin. Iya. Jadi kalau Pak Sahir di sini menentukan agregatnya adalah remaja, jadi pada saat memberikan implementasi itu tidak per individu, Pak. Jadi kalau tadi saya sampaikan minimal satu agregat ini ada 5 klien, berarti 5 klien itu kita kumpulkan jadi satu gitu pada saat kita melakukan implementasi. Kalau implementasinya di sini ada penyuluhan, kemudian ada bentuk psikomotor ya, berarti kita kumpulkan nah lima remaja ini, kemudian kita edukasi gitu ya. Pada saat oh ternyata ada intervensi lain yang Pak Sahdir rencanakan di sini gitu ya, berarti 5 orang ini harus bersamaan dalam pemberian intervensinya gitu, jadi tidak sendiri-sendiri atau tidak per individu ngoten Pak. Ibu, siap. Ya, Terima kasih. ya. Ada lagi monggo. Cukup Bapak Ibu, kalau sudah cukup saya akhiri pertemuan sore hari ini. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, nanti materi saya kirim ke Sipen. Ibu cukup ya pertemuan sore hari ini. Monggo bisa dilanjut ke aktivitas yang lain. Mohon maaf kalau
dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, nanti kita lanjutkan lagi diskusi yang berikutnya. Mungkin ada apa namanya presentasi, mungkin ya saya kurang tahu, kurang melihat lagi atau belum membaca detail terkait dengan apa namanya RPS-nya atau kontrak kuliahnya. Jadi kalau sudah presentasi nanti akan ada gambaran nih seperti apa sih susunan dari ini. Kalau tadi saya contohkan itu baru ini guys, atau coba saya share sekali lagi guys terkait dengan tadi contoh untuk askepnya guys. Mungkin ada gambaran yang bisa dibaca ini lagi gitu guys. Nah, ini tadi yang saya contohkan guys Pak Sahrir gitu ya, terkait dengan apa? Bisa terlihat sudah terlihat nggih Bapak Ibu untuk Ya, PPT-nya? Bu. Lihat. Nah, ini kalau dari data ini yang didapat pengelolaannya adalah lansia dengan hipertensi nggih Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat tadi saya contohkan dengan data. Nah, ini jadi ada data populasi gitu ya. Kenapa tadi saya contohkan misalkan minimal 5 klien gitu ya. Itu untuk memudahkan saja sih sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau lebih ininya kita lihat dari populasi dulu. Jumlah populasinya ada berapa, kemudian laki-laki perempuannya berapa, kemudian berdasarkan data sekundernya yang menderita hipertensi berapa gitu. Ini sudah ada datanya seperti ini gitu ya. Ada jenis kelamin gitu ya, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu. Nah, ini pengkajian 8 elemen subsistemnya, ada data demografi, ada nilai kepercayaan, transportasi, dan sebagainya. Nah, kemudian sampai ke bawah, wah, nah, nah ini dari angket jumlah responden di sini ada 138 kakak, ada 68 kakak yang merokok atau kepala keluarga yang merokok. Jadi di sini totalnya ada 68 yang dikelola. Kemudian dari kunjungan petugas kesehatan ada 31 atau 22,5% yang dikunjungi, yang tidak dikunjungi oleh, kemudian ada 107 yang tidak pernah dikunjungi oleh petugas kesehatan. Jadi kalau dilihat datanya di sini sebenarnya total yang dikelola ada 138 gitu ya. Sehingga bisa dirumuskan di sini datanya ini. Ada yang tidak dikunjungi berapa orang, yang dikunjungi oleh petugas kesehatan berapa orang gitu ya. Di sini sudah ada datanya gitu. Kemudian ini terkait dengan perumusan diagnosa keperawatan. Nah, ini yang membedakan ya Bapak Ibu kalau di dalam apa namanya keperawatan komunitas untuk rencana intervensi keperawatannya, Bapak Ibu akan membreakdown lagi nih sesuai dengan pilar intervensi keperawatan yang ada di komunitas. Jadi 4 pilar intervensi keperawatan yang di komunitas itu ada proses kelompok, kemudian ada empowerment, ada partnership, dan satu lagi adalah pendidikan kesehatan. Nah, intervensi keperawatannya nanti Bapak Ibu akan membreakdown lagi karena yang dikelola tadi adalah kelompok atau agregat. Nah, ketemu nih dengan agregat atau kelompok remaja yang merokok ini mau diapakan gitu ya. Intervensi yang kita susun apa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tanya, Bu, perumusan penulisan intervensinya ngambilnya dari mana? Kata Bapak Ibu ngambilnya dari kalau misalkan pakai M3 berarti Nanda nih, no, gitu ya, pakai nih. Kalau pakai S3 berarti SDKI, SLKI, Siki. Nah, pakai SLKI-nya, pakai Siki-nya di sini nih. Nah, kita ambil gitu, kita tuangkan di sini yang sekiranya aplikatif nih, bisa kita implementasikan ke masyarakat. Gitu. Ya, nanti ini ada ini sendiri ya dengan apa diagnosa dan implementasi intervensi nanti bisa dijelaskan oleh pengampu yang lain, jadi akan lebih detail. Tapi tadi yang saya sampaikan di proses pengkajiannya itu. Oke, jadi ini datanya perumusan diagnosa apa? Ngatan Bapak Ibu, cukup ge? Saya akhiri pertemuan sore hari ini. Kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin akan lebih cerah lagi gitu, nggih. Kalau sekarang masih gambarannya seperti apa gitu. Ya.
Mungkin itu Ge, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam proses perkuliahan yang saya sampaikan sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima lift kasih. ya, Bapak Ibu. Mari Bu, makasih. Kasih Bu.